Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, berjumpa kembali dengan saya, Ali Akbar. Insya Allah di kesempatan pada malam kali ini kita akan membahas bacaan dan ilmu tajwid di surat Al-Baqarah ayat 13. Ayat 13 ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita awali saja dengan membaca ta'awudz atau isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, kita bahas tentang ilmu tajwid yang terkandung di ayat 13 surat Al-Baqarah ini. Wa idza diawali dengan kalimat wa idza. Wa-nya wa idza dza. Wa idza dzanya fathah diikuti alif mati. Fathah diikuti alif mati adalah hukum mabtadi'i. Cara bacanya ialah dipanjangkan satu alif atau satu ayunan atau dua harokat. Gitu ya. Kemudian qila, qofnya kasroh diikuti ya sukun. Ini juga sama. Cuman yang membedakan adalah penyebabnya. Kalau ini fathah diikuti alif, kalau yang qila ini kasroh diikuti ya sukun. Jadi kasroh diikuti ya sukun adalah mabtadi'i. Cara bacanya sama, dipanjangkan dua harokat atau satu ayunan atau satu alif. Wa idza qila. Kemudian lahum a. Lahum a. Mim sukun bertemu alif. Ini adalah idhar syafawi. Jadi idhar syafawi itu adalah setiap mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Itu adalah idhar syafawi. Cara bacanya cukup dengan menyebutkan mim sukun saja dengan jelas. Jangan ditahan lama-lama. Wa idza qila lahum a adalah mad badal. Fathahnya berharokatan, alifnya berharokatan fathah berdiri. Mohon maaf. Ini dipanjangkan sama seperti mabtadi'i. Panjangnya adalah dua harokat. Kemudian aminu. Nu adalah nunnya dhammah diikuti waw sukun. Dhammah diikuti waw sukun adalah hukum mabtadi'i. Dipanjangkan satu ayunan atau dua harokat. Aminu kama'a. Ini adalah mad jaiz munfasil, yaitu mad bertemu huruf hamzah, bentuknya bentuk huruf alif di lain kalimat. Nah, ini kama dan aman. Kama dan amanah ini adalah dua kalimat atau dua kata. Jadi mad
Ini yang baris halis ini bertemu dengan alif di lain kalimat. Nah ini panjangnya 2 ayunan atau 4 harokat atau 2 alif. Kama a-nya mad badal. Fathahnya fathah berdiri di atas alif. Jadi panjangnya 1 ayunan atau 2 harokat. Kama amanan, manan ini ada alif lam tapi dilewat saja. Ini adalah idgham syamsiah atau alif lam syamsiah. Jadi kenapa dinamakan alif lam syamsiah? Karena ininya seolah-olah kita seperti melihat matahari syamsiah. Jadi kelihatan cahayanya tapi tidak bisa melihat bentuknya gitu ya. Ini juga sama, seolah-olah ini bentuknya tidak terlihat gitu ya. Langsung nyambung ke nun bertasdid ini. Baik, selanjutnya adalah nun bertasdid adalah gunnah. Nun bertasdid adalah gunnah. Setiap nun dan mim yang bertasdid itu adalah gunnah. Kemudian cara bacanya adalah dengung. 50-50 masuk ke hidung dan masuk ke rongga mulut. Amanan. Nah, gitu ya. Kemudian na-nya ini dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat karena ini adalah nunnya adalah berharokatan fathah bertemu dengan alif mati. Fathah bertemu alif mati itu hukumnya mad tabi'i. Selain didengungkan, ini juga harus dipanjangkan. Amanan nas, gitu ya. Kemudian qalu, qafnya adalah mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Sebab qafnya fathah diikuti alif mati yang nyambung dengan qaf ini. Qalu, kemudian lu, qalu anu min, gitu ya. Ini lu ini adalah mad jaiz munfasil. Sebabnya apa? Qalu dan anu min. Ini adalah 2 kalimat. Seperti halnya sama yang kayak gini. Ini adalah mad bertemu huruf alif di lain kalimat, gitu ya. Mad bertemu huruf alif ini. Mad atau tanda baca halis bertemu huruf alif ini. Ciri-cirinya kalau susah menyebutkan atau susah mencari penyebabnya adalah fokus saja di baris ini ya. Fokus aja. Kalau tidak ada hamzah ini disebutnya mad jaiz munfasil. Panjangnya 2 ayunan atau 4 harokat. Qalu anu min anu. Nah, ini harus ditahan karena ada hamzah sukun. Anu min. Anu min. Lanjut, anu minu kama amana. Maknya dipanjangkan 2 ayunan atau 4 harokat. Sebabnya adalah mad bertemu alif di lain kalimat. Atau baris halis ini bertemu huruf alif ini di lain kalimat. Ini karena ini adalah 2 kalimat kama amana. Gitu ya. Maka dipanjangkan 2 ayunan atau 4 harokat. Kemudian a-nya, alifnya, fathahnya fathah berdiri. Ini adalah mad badal. Jadi cara bacanya dipanjangkan 1 ayunan atau dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya adalah amanasu. Amanas. Ini idgham syamsiah atau alif lam syamsiah. Seperti halnya ini. Sama. Ini juga sama. Langsung disambungkan ke huruf sin. Jadi alif lam ini tidak dibaca. Amanas sufaha. Sufaha adalah mad wajib muttasil. Kalau ini mad jaiz, ini mad wajib muttasil. Bedanya apa? Bedanya adalah sebabnya, yaitu baris halis, fokus di baris halis ini. Kemudian ada huruf hamzah. Ada huruf hamzah. Tapi ini dalam 1 kalimat. Nah, ini adalah mad wajib muttasil.
Kemudian dibacanya panjangnya itu 4 sampai 5 harokat ya. Kemudian ini ada tanda wakaf, boleh diwakafkan di sini. Selanjutnya alai, ini ketemu lagi dengan mad jaiz munfasil, panjangnya 4 harokat. Baris halis bertemu dengan alif di lain kalimat. Ini bacanya 4 harokat atau 2 ayunan. Ala inna, nun bertasdid adalah gunnah. Setiap nun dan mim yang bertasdid dibaca gunnah, dengung. Innahum hum. Mim sukun bertemu ha adalah idhar syafawi. Idhar syafawi, cara bacanya tidak boleh dibaca terlalu lama atau dibaca ditahan di sini di mimnya. Tapi sekedar lewat saja. Innahum humus gitu ya. Kemudian humusu, alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Sufaha, kembali lagi bertemu dengan mad wajib muttasil. Fokus di baris halis ini bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Ini adalah mad wajib muttasil. Bacanya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Kemudian wala, la-nya fathahnya fathah berdiri. Jadi ini adalah mad badal juga. Seperti halnya alif ini. Alif fathahnya fathah berdiri. Ini juga sama ya. Apa arti badal? Badal artinya pengganti. Panjang. Mad artinya panjang. Badal artinya pengganti. Pengganti panjang. Jadi ini la-nya dipanjangkan 1 ayunan atau 2 harokat. Walakin la, nun sukun bertemu dengan huruf lam bertasdid. Ini adalah hukum idgham bila gunah. Artinya secara bahasa kita ini adalah nunnya dilebur kemudian masuk kepada huruf lam, tapi tidak disertai dengan dengungan gitu ya. Idgham bila gunah dilebur tapi tidak disertai dengan dengungan. Jadi cara bacanya bagaimana? Cara bacanya seperti ini. Walakin la, nun sukunnya seolah-olah dianggap tidak ada gitu ya. Dilebur. Walakin la, la-nya ini juga dibaca panjang, 1 ayunan atau 2 harokat. Sebabnya adalah la-nya fathah, kemudian diikuti alif mati, lam alif ini. Jadi la-nya dipanjangkan 1 ayunan. Ini hukumnya mad tabi'i. Lanjut, walakin la ya'lamun. Mun ini adalah hukum mad arid lisukun. Hukum mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf atau mad tabi'i berada di akhir kalimat. Sebabnya adalah mimnya dhammah diikuti waw sukun. Ini panjang ya, dipanjangkan. Kemudian bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf. Huruf nun ini hidup na, dibaca waqaf jadi en. Nah ini jadi dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya. Namanya adalah mad arid lisukun. La ya'lamun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Shadaqallahul azim.
Mohon maaf hadirin, tenggorokan saya terasa gatal, jadi agak sedikit kurang baik dibacaan ini ya. Pokoknya ini dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Walakin la ya'lamun. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami dan dapat dimengerti, sehingga sahabat semuanya bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Makhorijul hurufnya baik, kemudian tajwidnya benar. Insya Allah berpahala. Satu huruf dikalikan 10 kali pahala kebaikan. Insya Allah kita membaca satu ayat ini ada berapa huruf. Nah itu huruf itu dikalikan 10 kali pahala kebaikan, maka insya Allah pahala kita akan terkumpul banyak ya. Dan mudah-mudahan Allah juga ridho atas apa yang kita pelajari ini. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.